Tepat berada di kota Makau, di dalam ruangan para cyber di kantor kepolisian Auxing Tower Makau yang diberi nama Spice dengan kode Spice Girl System iCCTV dan sistem pengejaran petunjuk digital. Tiba-tiba alarm dari sebuah ruang besi dari Bank Asia Makau pun berbunyi dan, nah, itu adalah tanda terjadinya perampokan. Pengejaran pun dilakukan oleh para polisi sekitar yang dibantu dan dipantau langsung dari kantor cyber pusat Spice yang diketuai, dikomandoi, dan dipimpin cewek cantik berambut panjang seperti tipe saya yang disebut Madam. Nah, apa yang terjadi saat para polisi sampai tempat TKP setelah terjadinya pengejaran? Tiba-tiba, Madam yang melihat CCTV di kantor Spice dan mobil pelaku tidak bergerak. Akan tetapi, kenyataannya di lokasi TKP, para polisi dan inspektur yang bernama Wu Yaolai, Kapten Wu, tidak menemukan apa-apa alias nihil. Karena sistem cyber kepolisian telah diretas oleh seorang hacker gondrong berambut panjang bernama Simon. Kita panggil saja Cak Selamat. Out. Dan selamat datang di Bang Ruri Recaps di alur cerita film yang berjudul The Shadows Age. Dan film pun dimulai. Di sebuah bank yang bernama JH Digital Asset Management, dengan kesibukan setiap harinya serta penjagaan yang ketat, tiba-tiba terjadilah perampokan yang dilakukan 4 perampok profesional dan handal. Inspektur Wu yang mendapat laporan segera melaporkan ke Madam pemimpin operasional di Auxing Tower dan terjadilah pengejaran digital melalui semua rekaman CCTV Bank JH Digital Asset Management. Sin yang berusaha mengkopi file bank tersebut melalui data pribadi menemukan nama Duan Zihong, seorang miliarder kaya pemegang saham uang kripto. Sementara itu, Simon yang bertugas meretas sistem bank dengan meretas CCTV dengan pantauan sang ahli master yang kita beri nama Pak Ribut. Polisi yang mengetahui segera meluncur ke TKP Bank JH Digital Management dan terjadilah pengejaran. Madam yang terheran bagaimana bisa semua tersangka hilang dari pantauan cyber kepolisian. Di sisi lain, Simon sang hacker yang meretas dan mematikan CCTV lokasi agar tidak terdetek spies kepolisian. Sementara itu, Madan yang kebingungan menyuruh pengejaran manual karena jejak pelaku di Auxing Tower diretas. Sang kepala polisi yang marah karena polisi Wu gagal menangkap tersangka dengan kerugian bank senilai 500 juta dolar uang kripto. Dan memanggil Madam, kepala cyber kantor kepolisian Auxing Tower, di mana teknologi tercanggih kepolisian Spice tidak bisa mendeteksi semua gerakan tersangka, baik dengan pengenalan wajah dan CCTV. Akhirnya Madam yang mempunyai ide untuk meminta bantuan kepada seseorang legenda master mantan kepala kepolisian yang bernama Pak Wong, yang disetujui kepala kepolisian dengan cara apapun tersangka harus tertangkap.
sang legenda Pak Wong yang diperankan oleh aktor legenda Jackie Chan saat keluar rumah bersama gugugugnya menuju sebuah kedai untuk menemui seorang wanita yang duduk sendirian yang sedang memperhatikannya. Pak Wong yang sudah mengetahui dan bertanya kenapa wanita tersebut mengikutinya dengan mata-mata trik kepolisian yang dibantu seorang polisi laki-laki. Dan Pak Wong juga sudah mengetahui bahwa gadis tersebut adalah Guanggong, kita panggil saja Selfie, anak dari rekan Pak Wong yang dahulu terbunuh. Pak Wong pun memberikan it kepolisian milik teman Guanggong sebagai bukti pengetahuannya karena telah dibuntuti. Saat di kantor kepolisian Auxing Tower Macau yang dahulu pernah dipimpinnya, Pak Wong yang sedikit terheran dengan keadaan kantor kepolisian yang sudah maju pesat berkembang. Apalagi ditambah teknologi AI sebagai penunjang pembantu kepolisian. Dan Pak Wong diminta untuk melihat semua rekaman Bang J Digital Asset Management. Dan Pak Wong menemukan 5 orang yang melihat ke arah CCTV sebelum terjadinya perampokan dan dijadikan status tersangka. Sementara itu, di sisi lain, Simon yang bertemu Siwang, teman satu timnya. Siwang yang memberitahu Simon bahwa Pak Tua Ribut marah karena Simon lalai. Pak Tua Ribut yang tidak menoleransi kesalahan, marah dan hampir membunuh Simon. Chin yang berusaha membela saudaranya pun terkena kemarahan Pak Ribut, yang akhirnya Pak Ribut memberi kesempatan kedua tanpa adanya toleransi kesalahan. Sementara itu di sisi lain, di kantor kepolisian Auxing Tower Macau, para petugas kepolisian yang dipimpin Pak Wong mulai melakukan pencarian jejak digital, pengumpulan bahan video foto, dan rekaman CCTV di tempat TKP perampokan JHAS Digital Asset Management. Tiba-tiba Guanggong menemukan salah satu video dan foto yang mencurigakan dari salah satu pengunjung. Dan saat semua foto dan video dikirim ke layar utama oleh semua anggota kepolisian, Pak Wong yang sedikit teringat masa lalunya, akhirnya rapat darurat pun dilakukan oleh semua kepala polisi dan timnya. Dan Pak Wong yang bercerita di masa tahun 80-an, ada sebuah pasukan pembunuh elit yang sangat berbahaya, yang sudah pensiun bernama Sedao. Pak Wong yang berkata, mungkinkah Sedao sudah kembali lagi setelah lama bersembunyi? Dan kepala kepolisian menyuruh Pak Wong untuk menyelidikinya dan menuntaskan masalah perampokan tersebut. Akhirnya Pak Wong menerima tawaran tersebut dan membentuk tim penyamaran untuk berbaur di masyarakat tanpa dicurigai sebagai polisi, yang dibentuk dan dipilih Pak Wong. Pak Wong yang teringat masa lalu saat bersama rekannya yang sudah meninggal, di mana anak perempuan rekannya tersebut sudah besar, bernama Guanggong, yang berada di dinas kepolisian. Dan Pak Wong yang berjanji pada dirinya sendiri akan melindungi Guanggong, anak rekannya yang dahulu menyelamatkan nyawanya. Dan kualifikasi pun dilakukan Pak Wong dengan memilih tim baru yang akan dilatihnya untuk berbaur di masyarakat, dan salah satunya adalah Guanggong. Dan pelatihan berbaur menjadi mata-mata tanpa diketahui musuh pun dilakukan, yang dipantau langsung sang master Pak Wong. Sementara itu, Simon yang dalam kekacauan teringat masa lalunya saat berada di panti di mana Pak Ribut atau Shadow yang tidak suka ribut dahulu menyayanginya dan membesarkannya bersama saudara-saudaranya yang kini dikenalnya.
Di sisi yang lain, Guangguo yang merasa bahwa oleh Pak Wong dispesialkan mungkin karena masa lalu ayahnya yang dahulu rekan Pak Wong yang membuat Guangguo sedikit emosi terhadap Pak Wong yang juga pemimpinnya. Yes, sir. Saat Guangguo di jalan gang sempit, Guangguo yang melihat perkelahian, hatinya terasa tergerak dan coba menolong. Pak Wong yang datang menolong Guangguo sedikit marah karena Guangguo tidak patuh dan hampir menggagalkan misi pemantauan. Guangguo yang merasa dispesialkan oleh Pak Wong karena dulu ayahnya rekan kerjanya. Dan Guangguo yang berkata agar Pak Wong jangan menyalahkan dirinya sendiri karena kematian ayahnya yang coba melindunginya. Misi pemantauan hari ke-15 pun terus dijalankan, yang akhirnya Guangguo dan Pak Wong bertemu Shadow atau Pak Ribut saat di Jalan Pasar Rua DOST. Yang akhirnya Pak Wong laporan ke Madam yang berada di kantor kepolisian Auxing Tower. Yang akhirnya menyuruh semua tim polisi pantau ke lokasi yang ditentukan. Yang akhirnya Pak Wong menyuruh Guangduong untuk menyamar menjadi Mbak Selfie guna mengidentifikasi Shadow dari dekat. Selfie pun mulai mendekat dengan Pak Libut dari lokasi pasar menggunakan kamera anting yang dipantau langsung Madam dan Pak Wong. Pak Wong yang memberi arahan semua tim pantau agar tidak terlihat mencolok, mencurigakan dan hati-hati karena Shadow adalah mantan pasukan pembunuh elit yang profesional. Yang akhirnya Selfie pun coba mengikuti Shadow dan Selfie yang hampir ketahuan karena gerak-geriknya yang masih kaku hingga membuat suasana semua tegang. 我再离他近一点。小柱，你可能会被他发现的。我猜，你上。 Yang akhirnya lokasi dan titik lokasi persembunyian Shadow pun diketahui. Selfie yang berusaha mendekati Shadow dari dekat membuat Shadow pun sedikit curiga. Dan saat di dalam lift yang akan menuju lantai atas, Shadow Pak Ribut yang sedikit curiga ke Selfie, tiba-tiba Pak Wong datang menyelamatkan Selfie yang mengaku ayah Selfie. Dan terjadilah perbincangan serta keakraban antara Pak Wong dan Shadow. 干嘛？我的话你听不听啊？什么？ 偷偷谈恋爱。孩子，说什么都没用，各种要看得开啊。要不然将来有谁？这个，长得像羊驼怎么了？ Dan saat Pak Wong pergi ke apartemen setelah dari lift, Shadow yang masih mengawasinya. 你脾气那么臭，他怎么会喜欢你呢？ 现在怎么办？看着，要你管啊？他管你，你一天到买那么多东西。 Sementara itu, tim dari kepolisian yang mendapat titik tempat tinggal Shadow yang berada di apartemen Shining nomor 802. Pengawasan serta pemantauan pun dilakukan di kamar Shadow nomor 802. Dan tim ahli yang menemukan secari kertas bertuliskan angka teka-teki dari tempat sampah Pak Ribut atau Shadow. Dan keesokan harinya setelah rapat di kantor kepolisian Auxing Tower Macau, Pak Wong yang berkata bahwa Shadow ada kecurigaan kepada dirinya dan Selfie hingga sengaja mengurangi pergerakannya. Saat di pasar, Pak Wong yang membeli sesuatu, tiba-tiba Pak Ribut datang. Dan terjadilah keakraban yang penuh rahasia masing-masing hingga Pak Wong mengundang Pak Ribut untuk makan malam. Dan malam pun datang, Pak Ribut yang datang ke tempat Pak Wong untuk undangan makan malam dengan rahasia masing-masing.
Setelah acara memasak selesai dan semua orang di meja makan, tiba-tiba Pak Wong yang marah ke selfie karena bermain HP di meja makan. Dan Pak Ribut yang menaruh HP-nya juga di meja makan. Dan terjadilah cloning HP milik Pak Ribut yang dilakukan tim cyber kepolisian. Serta malam pun bertambah malam, dan acara makan malam pun selesai. Tiba-tiba, Shadow yang pergi dari apartemen Pak Wong dan mendapat informasi dari Simon tentang latar belakang Pak Wong dan Sylvie. Si Wang yang datang dan terjadilah pertarungan di apartemen Pak Wong. Si Wang yang gagal dalam membunuh Pak Wong setelah polisi datang, membuat Simon dan Shadow kecewa. Sementara itu saat Pak Wong dan Sylvie di dalam mobil yang akan menuju kantor polisi Auxing Tower Macau, tiba-tiba terjadi serangan di kantor polisi Auxing Tower. Pak Wong yang mengetahui bahwa teka-teki kertas terobek dari tempat sampah Shadow adalah huruf Braille yang menunjukkan lokasi suatu tempat, dan itu adalah kantor polisi. Karena uang kripto miliarder yang bernama Duan Zihong berjumlah 10 miliar dolar tersimpan di kantor kepolisian Auxing Tower. Dan Shadow juga serangan kantor kepolisian itu hanya untuk pengalih perhatian. Bantuan tim SWAT dan polisi lain yang datang ke kantor kepolisian Auxing Tower yang diserang membuat tentara bayaran Simon kalah dengan banyak korban luka dan meninggal. Di saat yang bersamaan, Pak Ribut yang disebut juga Shadow datang ke panti asuhan mencari Si Wang karena keteledorannya dan kegagalannya dalam membunuh Pak Wong tanpa perintah Shadow. Si Wang yang melindungi adiknya Simon karena kesalahannya dan terjadilah pertarungan dengan Shadow yang tidak menerima kesalahan dan kegagalan. Ni知道当时多少人？ Saat polisi datang ke panti asuhan untuk menangkap Shadow dan Si Wang, tiba-tiba terjadi ledakan dan Si Wang pun tewas. Sementara Shadow berhasil tertangkap.
Pak Wong, Sylvie, dan Madam, serta polisi yang datang ke bunker penyimpanan uang kripto pun kaget karena berangkas kripto sudah terbobol saat terjadi serangan oleh 4 perampok yang menyamar menjadi tim SWAT. Dan terjadilah pengejaran 4 perampok dengan menaiki mobil van. Polisi yang datang ke lokasi Wine Palace melakukan pengejaran 4 tersangka perampokan gedung kepolisian dan terjadilah pertaringan antara Pak Wong dan 4 tersangka kasus perampokan. Sementara itu, di sisi lain di dalam mobil kepolisian, Pak Ribut alias Xiaodao yang tertangkap berhasil meloloskan diri dan melawan para penjaganya. Sementara itu, Sylvie yang mencari Simon yang berada di Wine Palace dengan banyak orang di dalamnya. Liu Jingxiao yang mengetahui keberadaan Simon, coba mengikuti Simon sampai stasiun. Akan tetapi, tiba-tiba Liu Jingxiao ditusuk seseorang dan itu adalah Xiaodao. Xiaodao yang marah dan menusuk Simon karena mencoba mengkhianatinya, dan kematian Siwang karena melindungi kesalahan Simon. Dan Xiaodao pun menghilang. 动脉被划开了，狗狗压住。心情可以理解。 Keesokan harinya, Pak Wong yang berada di kantor kepolisian setelah terjadinya serangan tentara bayaran yang dikomandoi Simon. Dan Pak Wong yang mengajak Sylvie untuk memata-matai seseorang bernama Fu, yang ternyata Fu adalah orang yang akan memproses uang kripto milik Xiaodao dari uang kripto ke uang cash. Dan Sylvie atau Guang Guong yang datang di lokasi tempat perjanjian Fu dan Xiaodao, Sylvie atau Guang Guong yang melihat Xiaodao duduk sendiri, coba mendekatinya. Xiaodao sang ahli pun mengetahui bahwa Sylvie adalah polisi dan temannya Liu Jianxing yang dibunuh Xiaodao. Saat Xiaodao akan melakukan eksekusi kepada Sylvie, tiba-tiba Pak Wong pun datang, dan terjadilah pertarungan antara Master Xiaodao dan Master Wong. 走开呀！ 叫救护车，警察。
9月马上就到。 Setelah pertarungan dua master legenda antara Master Wong dengan Master Shadow, dan Pak Wong pun terluka parah, Selfie yang datang menolong Pak Wong. Akan tetapi Shadow yang akan pergi. Pak Wong yang berkata kepada Selfie untuk mengikuti Shadow sebelum ketinggalan jejak. Saat Selfie berada di keramaian Guangkong, atau Selfie yang teringat bagaimana kasih sayang Pak Wong kepadanya karena berusaha melindunginya dan menjaganya. Yang akhirnya Selfie teringat kepada pesan Pak Wong, fokuslah pada satu titik kunci, dan Selfie teringat sesuatu bahwa tangan Shadow terluka. Dan Selfie mencari dan akhirnya menemukan Shadow dengan bekas tangan terluka. Yang akhirnya Selfie pun berhasil menghubungi rekan-rekannya dan juga Madan yang berada di kantor kepolisian Auxing Tower, Macau City, dengan bantuan iSpice Digital. Dan Pak Wong yang terluka berhasil diselamatkan. Yang akhirnya Shadow pun tertangkap, dan Pak Ribut yang tidak bisa ribut lagi karena dibawa ke penjara internasional. Dan terungkap semua kejahatan Shadow yang sesungguhnya, di mana Shadow adalah pembunuh elit pasukan khusus yang mempunyai panti asuhan dengan anak didik serta anak angkat yang digunakan dididik sebagai dengan keterampilan senjata khusus. Dan sang legenda Master Shadow tertangkap dan berakhir. Serta Guang-Guang kembali lagi menjadi Guang-Guang karena penyamarannya selesai. Dan Pak Wong yang berhasil menciptakan pasukan pemantau dari kepolisian Auxing Tower, Macau City. Serta alur cerita film The Shadow Edge berakhir. Dan terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Dan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Amin. Serta sampai jumpa lagi, tetap di BSN Ngeruri Recap Channel. 申请终止休假。我啊，我的那一套